Yeah. Sumatera Barat merupakan provinsi yang kaya akan potensi wisata berupa keindahan alam dan budaya. Masyarakat Sumatera Barat terkenal dengan keramahan dan budaya ketimuran. Sumatera Barat menjadi salah satu 10 provinsi yang menjadi tujuan utama wisatawan. Sumatera Barat berada di bagian barat tengah Pulau Sumatera yang memiliki dataran rendah di pantai barat serta dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh bukit barisan yang membentang dari barat laut ke tenggara. Sumatera Barat merupakan tempat untuk berpetualang hingga ke daerah pedalaman, mulai dari alam bebas, satwa liar, pulau, pantai, hingga hutan hujan tropis. Oleh sebab itu, Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang kaya dengan sumber keanekaragaman hayati dan keindahan alam. Sumatera Barat yang merupakan kaya dengan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah ternyata menyimpan sejuta pesona yang luar biasa. Lembah Harau merupakan sebuah ngarai dekat kota Payakumbuh di Kabupaten 50 Koto, Provinsi Sumatera Barat. Lembah Harau diapit dua bukit cadas terjal dengan ketinggian mencapai 150 meter, berupa batu pasir yang terjal berwarna-warni dengan ketinggian 100-500 meter. Topografi cagar alam Harau adalah bukit-bukit dan bergelombang. Tinggi dari permukaan laut adalah 500-850 meter. Bukit tersebut antara lain adalah Bukit Air Putih, Bukit Jambu, Bukit Singkarak, dan Bukit Tarantang. Berjalan menuju Lembah Harau amat menyenangkan. Dengan udara yang masih segar, Anda bisa melihat keindahan alam sekitarnya. Tebing-tebing granit yang menjulang tinggi dengan bentuknya yang unik mengelilingi lembah. Tebing-tebing granit yang terjal ini mempunyai ketinggian 80-300 meter. Berdasarkan hasil penelitian ahli geologi dahulunya, Lembah Harau merupakan sebuah lautan. Hal tersebut didukung dengan fakta ditemukannya berbagai endapan yang belum terganggu berada di daratan, karenanya secara teoritis bisa disimpulkan daerah itu merupakan laut pada dahulunya. Hal tersebut diperkuat oleh temuan dari survei tim geologi Jerman yang meneliti jenis bebatuan yang terdapat di Lembah Harau pada 1980. Dari hasil survei tim, diketahui bahwa batuan yang ada di perbukitan Lembah Harau adalah batu bereksi dan konglomerat, yang merupakan jenis batuan yang umum terdapat di dasar laut. Jika dikaitkan dengan bahasa lokal Harau berarti parau atau bersuara serak. Konon, katanya pada zaman dahulu, penduduk yang tinggal di atas Bukit Jambu, salah satu bukit di Harau, sering terkena bencana banjir dan longsor, sehingga menyebabkan kepanikan. Mereka sering berteriak-teriak histeris, sehingga lama-lama suara mereka menjadi parau. Sedangkan legenda lain mengatakan, yang populer di masyarakat mengenai terbentuknya Harau adalah legenda Putih Sari Banilai. Di masa lalu, berlayarlah Maulana Kari, Raja Hindustan bersama Permaisuri Sari Banon untuk merayakan pertunangan anaknya Sari Banilai dengan Bujang Juaro. Sebelum berlayar, dua anak manusia ini bersumpah jika Sari Banilai mengingkari janji pertunangan, dia disumpah menjadi batu. Sebaliknya, jika Bujang Juaro yang ingkar janji, maka dia disumpah menjadi ular naga. Kapal yang membawa Maulana Kari, Sari Banon, dan Sari Banilai terbawa arus dan terjepit di antara dua bukit besar. Agar tidak hanyut, Maulana Kari menambatkan sebuah batu yang kelak dikenal batu tambatan kapal. Kapal layar ini selamat. Raja Darah Putih yang berkuasa di kawasan Lembah Harau waktu itu mengizinkan keluarga Maulana Kari menetap.
Sedangkan di negeri lainnya, Raja Hindustan ini sudah pasrah tidak mungkin kembali karena tidak mengetahui sumpah putrinya. Dia berinisiatif menikahkan Saribanilai dengan Rambun Pade, pemuda Harau. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak yang sangat disayang oleh Maulana Kari dan Saribanun. Suatu hari mainan si anak jatuh ke dalam laut dan dia memanggil ibunya untuk mengambil mainan. Saribanilai melompat ke laut untuk mengambil dan dia terhanyut karena ombak sedang besar. Saribanilai terseret hingga terjepit di antara dua batu besar, lalu berdoa agar air segera surut. Saribanilai yang teringat sumpahnya khawatir dia bakal dikutuk menjadi batu. Sambil berdoa kepada Tuhan, dia meminta dibawakan perlengkapan rumah tangga dan diletakkan di samping batu yang menjepitnya. Lambat laun, kaki Saribanilai membeku dan menjadi batu. Begitupun bagian tubuh yang lain. Batu yang berbentuk seorang ibu sedang menggendong anak di salah satu bagian lembah Harau itu diyakini sebagai Saribanilai yang termakan sumpahnya sendiri. Cerita yang masih hidup di tengah masyarakat lembah Harau itu dikenal sebagai Randai Saribanilai dan kemudian menjadi salah satu kesenian tradisional masyarakat lembah Harau. Kelok 9 adalah ruas jalan berkelok yang terletak sekitar 30 km sebelah timur dari kota Payakumbuh, Sumatera Barat menuju Provinsi Riau. Jalan ini membentang sepanjang 300 meter di Jorong Ulu Air, Nagari Harau, Kenagarian Persiapan Ulu Air, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Merupakan bagian dari ruas jalan penghubung lintas tengah Sumatera dan pantai timur Sumatera. Jalan ini memiliki tikungan yang tajam dan lebar sekitar 5 meter berbatasan dengan jurang dan diapit oleh dua perbukitan di antara dua cagar alam, yaitu cagar alam air putih dan cagar alam Harau. Di sekitar Jalan Kelok 9, saat ini telah dibangun jembatan layang sepanjang 2,5 km. Jembatan ini